Tan Malaka. Sebuah nama yang mungkin tidak sering kita dengar, namun ia adalah salah satu otak di balik perjuangan kemerdekaan Indonesia yang penuh kontroversi dan misteri. Seorang tokoh revolusioner yang berani menantang penjajah, bahkan rela menjadi buronan di 3 benua, bahkan di negerinya sendiri. Tan Malaka memiliki lebih dari 23 identitas palsu, bergerak dari satu negara ke negara lain, menyebarkan ide-ide revolusioner yang mengguncang dunia. Dan di balik semua itu, satu tujuan yang tak tergoyahkan, kemerdekaan bagi bangsanya. Tapi, mengapa namanya sering diabaikan dalam buku sejarah resmi? Apa yang membuat Tan Malaka begitu ditakuti, bahkan oleh para pemimpin bangsanya sendiri? Dan bagaimana bisa seorang pemuda dari desa kecil di Sumatera Barat menjadi salah satu ideolog terkuat dalam sejarah Indonesia? Kali ini, kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan tentang Tan Malaka, sang pahlawan yang terlupakan. Tan Malaka, yang lahir dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka pada tanggal 2 Juni 1897 di Pandan Gadang, Sumatera Barat, berasal dari keluarga Minangkabau yang terpandang. Ayahnya, Rasat Caniago, adalah seorang kepala desa yang dihormati, sementara ibunya, Rabiah Sinuhun, berasal dari keluarga cendekiawan. Sejak kecil, Ibrahim menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pendidikan awalnya dimulai di sekolah rakyat di desanya. Pada usia 16 tahun, berkat kecerdasannya, Ibrahim mendapat kesempatan langka untuk melanjutkan studi ke Belanda. Di sana, ia mulai menggunakan nama Tan Malaka, sebuah nama yang kelak akan menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan. Di Belanda, terpapar dengan berbagai ideologi baru yang saat itu sedang berkembang pesat di Eropa, seperti sosialisme dan komunisme. Ia banyak membaca karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin, yang sangat mempengaruhi pemikirannya tentang keadilan sosial dan perjuangan kelas. Pengalaman dan pendidikan Tan Malaka di Belanda mengubah cara pandangnya secara radikal. Ia melihat bahwa kolonialisme bukan hanya sebuah penjajahan fisik, tetapi juga penindasan ekonomi dan sosial. Tan Malaka kemudian mulai berjuang untuk mempromosikan ide-ide ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ia percaya bahwa perjuangan kemerdekaan tidak bisa hanya dilakukan dengan negosiasi atau kompromi dengan penjajah, tetapi harus melalui revolusi yang melibatkan seluruh rakyat, terutama kaum buruh dan tani. Pada tahun 1921, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan mulai terlibat dalam berbagai organisasi pergerakan nasionalis. Namun, aktivitasnya yang radikal segera membuatnya diincar oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia terpaksa melarikan diri ke luar negeri, memulai perjalanan panjang yang membawanya ke berbagai negara, seperti Singapura, Filipina, Tiongkok, dan Uni Soviet. Selama pelariannya, Tan Malaka terus menyebarkan ide-ide revolusionernya melalui berbagai tulisan dan aktivitas politik, termasuk mendirikan Partai Komunis Indonesia, PKI, cabang luar negeri dan menjadi wakil Komintern untuk Asia Tenggara. Kembali ke Indonesia dan kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Meski harus hidup dalam pelarian, Tan Malaka tidak pernah meninggalkan Indonesia dalam hatinya. Saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Tan Malaka kembali ke tanah air dengan identitas palsu. Meskipun risiko sangat besar, ia tidak gentar. Di tengah situasi perang yang kacau, Tan Malaka bergabung dengan pergerakan bawah tanah melawan penjajah Jepang. Ia terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kali ini dengan lebih radikal dan berani. Salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang seringkali diabaikan adalah peran Tan Malaka dalam peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Menurut beberapa sumber, Tan Malaka adalah salah satu tokoh yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu persetujuan Jepang. Meskipun tidak tercatat secara resmi, banyak yang percaya bahwa tekanan dari Tan Malaka dan para pemuda radikal inilah yang mempercepat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, perjuangan Tan Malaka belum berhenti. Ia terus mengorganisir rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya Belanda yang ingin kembali menjajah. Tan Malaka mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, pada tahun 1948 yang didasarkan pada ideologi sosialisme nasionalis. Partai ini menjadi salah satu kekuatan politik penting dalam mempertahankan revolusi Indonesia.
Tan Malaka percaya bahwa kemerdekaan politik harus diikuti oleh kemerdekaan ekonomi dan sosial, di mana seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh dan petani, harus merasakan manfaat dari kemerdekaan tersebut. Namun, perjuangan Tan Malaka tidak selalu mulus. Perbedaan ideologi dan pendekatan politik dengan tokoh-tokoh lain, termasuk Soekarno dan Hatta, membuatnya seringkali berada di posisi yang sulit. Tan Malaka menolak setiap bentuk kompromi dengan Belanda, sementara pemerintah Indonesia pada waktu itu lebih memilih jalur diplomasi. Konflik ini memuncak saat Tan Malaka dan para pengikutnya terlibat dalam pemberontakan di Jawa pada tahun 1948 yang sayangnya berakhir dengan kekalahan. Perjuangan melalui Tentara Pembela Republik Indonesia, TPRI. Pada akhir 1948, setelah serangkaian pertempuran sengit dengan Belanda, Tan Malaka bergerak ke Jawa Timur, sebuah wilayah yang menjadi salah satu pusat perlawanan gerilya. Di sana, ia mendirikan Tentara Pembela Republik Indonesia, TPRI, sebuah kelompok militan yang berfokus pada perlawanan bersenjata melawan pasukan Belanda. Gerakan ini didukung oleh para pengikutnya yang setia, meskipun mereka harus berhadapan dengan berbagai kesulitan, seperti kurangnya persenjataan dan logistik. Situasi politik Indonesia pada saat itu sangat rumit. Selain menghadapi agresi militer Belanda, pemerintah Indonesia juga harus berhadapan dengan berbagai gerakan perlawanan internal yang tidak selalu sejalan dengan strategi pusat. Disinilah posisi Tan Malaka menjadi semakin sulit, karena meskipun dia adalah seorang pejuang kemerdekaan, pendekatannya yang tidak konvensional seringkali dianggap sebagai ancaman oleh beberapa pihak di dalam pemerintah dan militer. Penangkapan Tan Malaka. Pada 17 Februari 1949, Tan Malaka ditangkap di Desa Selopanggung, Kediri, oleh Batalion Sikatan, yang merupakan bagian dari Divisi Brawijaya. Divisi ini merupakan salah satu divisi Tentara Republik Indonesia yang sangat aktif di wilayah Jawa Timur, terutama dalam menghadapi agresi Belanda dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Penangkapan Tan Malaka tidaklah tiba-tiba. Sebelumnya, Tan Malaka telah menjadi target operasi militer karena dianggap berbahaya oleh beberapa faksi di dalam Tentara Republik. Meski dia bukan musuh utama dalam perang kemerdekaan, posisi Tan Malaka yang berada di luar kendali pemerintah pusat dan pandangannya yang keras terhadap strategi diplomasi membuatnya menjadi sosok yang tidak diinginkan oleh beberapa kalangan. Eksekusi dan misteri yang menyelimuti. Setelah penangkapan, Tan Malaka dibawa ke sebuah tempat rahasia di sekitar Kediri. Disinilah peristiwa menjadi semakin tidak jelas. Menurut beberapa sumber sejarah, Tan Malaka dieksekusi oleh regu tembak pada 21 Februari 1949, namun tidak ada dokumen resmi yang mengonfirmasi hal ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa eksekusi ini dilakukan atas perintah seorang perwira Tentara Republik, tetapi identitas dan alasan perintah tersebut tetap menjadi misteri. Alasan pasti mengapa Tan Malaka dieksekusi juga tidak pernah sepenuhnya terungkap. Beberapa teori yang beredar antara lain. 1. Ancaman terhadap otoritas pemerintah. Tan Malaka dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas pemerintahan Soekarno-Hatta, terutama karena pandangannya yang menolak kompromi dengan Belanda. Di masa penuh ketegangan ini, segala bentuk ancaman terhadap otoritas pusat dianggap berbahaya. 2. Persaingan politik dan militer. Ada pula spekulasi bahwa eksekusi Tan Malaka merupakan hasil dari persaingan internal dalam tubuh militer. Faksi-faksi yang berbeda dalam perjuangan kemerdekaan memiliki kepentingan masing-masing, dan Tan Malaka mungkin dianggap sebagai penghalang bagi ambisi politik tertentu. 3. Kesalahan atau kekeliruan. Dalam situasi perang yang kacau, tidak jarang terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Ada kemungkinan bahwa eksekusi Tan Malaka adalah hasil dari kesalahan penilaian atau miskomunikasi di lapangan. Pencarian makam dan warisan yang abadi. Setelah eksekusi, keberadaan jenazah Tan Malaka tetap menjadi misteri besar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan makamnya, termasuk ekspedisi pencarian pada tahun 2009, namun hingga kini tidak ada bukti yang berhasil ditemukan. Lokasi makam Tan Malaka masih belum diketahui, membuat kisahnya semakin diliputi kabut misteri. Meski begitu, warisan Tan Malaka tidak hilang begitu saja. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan resmi dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka. Tulisan-tulisannya, seperti Naar de Republik Indonesia, dan Madilog,
terus menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mempelajari sejarah dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka dikenal sebagai sosok yang teguh pada prinsipnya, seorang revolusioner sejati yang tidak takut menentang arus demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kisah hidupnya menggambarkan betapa kompleks dan sulitnya perjuangan melawan penjajahan, terutama ketika idealisme harus berhadapan dengan realitas politik yang keras. Refleksi terhadap kematian Tan Malaka. Kematian Tan Malaka tidak hanya merupakan akhir dari seorang tokoh penting, tetapi juga cerminan dari betapa rumitnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan konflik internal, sulit untuk menemukan kebenaran mutlak tentang peristiwa-peristiwa seperti ini. Namun, satu hal yang pasti, Tan Malaka adalah simbol dari keberanian, keteguhan, dan semangat tak kenal menyerah dalam memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Kisahnya mengajarkan kita untuk selalu mempertahankan integritas dan tidak mudah menyerah, meskipun berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Tan Malaka mungkin telah tiada, tetapi semangatnya akan terus hidup dalam sejarah dan hati rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tan Malaka seorang pejuang atau pengkhianat? Tulis jawaban di kolom komentar. Dan ikuti channel kami untuk video menarik lainnya.